Rekomendasi 5 tablet mini terbaik paling baru tahun 2026 ini. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi tahun 2026 udah masuk bulan Agustus guys ya. Dan di sini sudah ada tablet mini paling baru tahun ini. Ini pasar yang menarik guys ya, karena sekarang udah banyak brand yang rilis tablet mininya. Di sini ada satu brand nih yang pertama rilis tablet mininya di tahun ini. Dan yuk, jadi ini adalah 5 tablet mini terbaik di tahun 2026 ini. Pertama langsung aja yang selalu rame nih, Legion Tab Gen 5. Tablet gaming Lenovo yang udah masuk resmi dan membawa spesifikasi tertinggi saat ini. Menggunakan chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM-nya 12GB LPDDR5T dengan storage 256GB UFS 4.1 Pro. Ini bisa ditambah micro SD up to 2TB. Untuk performanya, aku tes AnTuTu benchmark nih, dapat skor di atas 4,1 juta. Emang sengeri itu speknya, bahkan bukan cuman game Android, tapi game PC ya, game Steam bisa diinstal langsung di tablet ini. Nah ini aku coba install RDR2 dan jalan di tablet ini guys ya, bukan cloud gaming atau remote. Ini bisa dapat di atas 30-an FPS. So kalau cuma game-game Android mah, rata kanan 60 FPS, ini mah enteng guys ya. Dan main game tanpa headset pun udah nyaman karena ini punya dual speaker Dolby Atmos juga. Nah untuk layarnya sendiri ini mini ya, ukurannya di 8,8 inch, resolusinya 3K. Ini panelnya IPS guys ya, punya refresh rate 165 Hz. Untuk bezelnya tipis, looknya juga lebih luas karena rasio layarnya di 16:10. Ini mirip dengan rasio layar laptop sekarang. Untuk baterainya sendiri ini di 9000 mAh, termasuk yang paling besar buat tablet mini. Yang untuk chargingnya sendiri di 60 watt fast charging. Kalau untuk kameranya guys, ini 50 megapiksel kamera belakang dan 8 megapiksel kamera depan. Yang buat harganya sendiri guys, untuk resminya di Shopee ini harganya mulai dari 13 jutaan. Tapi kalau kalian ngerasa nih Legion ini masih kurang, ada yang levelnya di atasnya. Ini tablet mini terbaik selanjutnya, Red Magic Astra 2. Dari desain belakangnya, Red Magic udah terlihat ya levelnya beda nih bos. Tablet gaming tuh kayak gini nih. Performanya jelas ini juga paling kencang saat ini ya, pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5. RAM-nya 12GB dengan storage 256GB UFS 4.1. Sebagai perbandingan ya dengan prosesor yang sama, AnTuTu benchmark Legion Gaming Tab Gen 5 ini di 4,1 juta, tapi Red Magic Astra 2 ini 4,5 juta. Lebih gila lagi kan? Dan ini tablet dengan liquid cooling system pertama di dunia. Dan ya seperti Legion Gaming Tab, ini untuk emulation PC games juga tentu jalan guys ya, tapi cuman emang belum bisa dibilang mulus, tapi lumayan nih bisa di atas 40-an FPS. Yang untuk ukuran layarnya ini juga compact ya, di 9,06 inch. Lebihnya ini panelnya OLED. Untuk resolusinya 2,4K, refresh-nya 185 Hz. Ini layar tablet mini terbaik saat ini ya. Dan dengan layar OLED tentu aja ini lebih nikmat nih buat gaming. Terutama kayak Genshin Impact, ini warnanya jadi cakep sumpah. Settingan rata kanan ini bisa frame rate 60 FPS. Dan ini punya Red Magic Red Core R4 gaming chip. Ini bisa untuk meningkatkan resolusi gambar dan juga frame rate ya. Jadi kalau aktifin ini, main Genshin Impact resolusinya makin tajam dan smooth ya. Frame rate-nya langsung naik ke 144 FPS. Dan untuk main Genshin Impact sejam ini baterainya berkurang 10%. Kalau ukuran baterainya sendiri di 8300 mAh ya, memang nggak sebesar Legion, tapi udah lumayan. Untuk full gaming ini bisa 9 jam lebih. Untuk chargingnya ini up to 75 watt dual USB-C fast charging. Dan layaknya tablet lain, ini juga punya kamera guys ya, 9 megapiksel untuk kamera depan dan 13 megapiksel kamera belakang. Yang untuk harganya sendiri guys, globalnya ini di $699, atau kalau dirupiahin ini sekitar 12 juta rupiah. Harga yang sebenarnya nggak jauh beda guys ya sama Legion.
Cuman sayangnya ini belum masuk resmi Indonesia. Jadi kalau mau beli di Indonesia, harganya emang agak naik lumayan jauh nih. Kalian bisa langsung cek link belinya ada di tag produk YouTube Shopping di bawah. Dan yuk untuk tablet mini yang ketiga, ini ada Xiaomi KPad 2 atau kalau versi globalnya ini Xiaomi Pad Mini 2. Kalau performa ini juga top tier guys ya, tapi memang masih di bawah dua tablet sebelumnya. Untuk Antutunya ini di atas 3,6 juta. Yang untuk speknya sendiri ini pakai chipset Dimensity 9500 dengan RAM 8GB dan internal storage di 256GB. Ukuran layarnya juga compact ya di 8,8 inch. Ini panelnya IPS LCD, resolusinya 3K dan punya refresh rate 165 Hz. So buat gaming ya kayak WUA di settingan high quality rata kanan ini juga masih bisa ngelibas stabil di 60 fps dan kerennya ini bisa jadi secondary monitor MacBook guys ya, dan mulus banget, nggak ada lag. Dan ini aku coba untuk monitoring hasil editing video di CapCut, lancar ya, mantap. Bahkan kalau mau install Xiaomi Interconnectivity ini bisa kirim gambar atau file udah kayak airdrop guys ya, cepat dan gampang. Untuk baterainya sendiri ini paling besar buat ukuran tablet mini di 9100 mAh dengan 67 watt hypercharge. 0 sampai 100% butuh waktu 80 menit aja. Yang untuk kameranya sendiri ini 13 megapiksel kamera belakang dengan 8 megapiksel kamera depan. Jujur kalau dibandingkan dengan dua tablet sebelumnya ya, Legion apalagi Red Magic, Xiaomi ini memang levelnya di bawahnya guys ya. Tapi ya ingat, ini Xiaomi Redmi. Jadi untuk harganya ini yang paling terjangkau guys ya. Kalau di China sendiri ini harganya cuma di 7 jutaan aja. Cuman itu tadi, ini juga belum resmi. Jadi kalau beli di Indonesia harganya juga ada kenaikan guys ya. Kayaknya sih masih di atas 10 jutaan. Coba kalian cek tag produk YouTube Shopping di bawah. Dan yuk untuk tablet mini terbaik selanjutnya ada Oppo Pad Mini. Tablet mini barunya Oppo. Ini punya bezel paling tipis ya. Yang untuk kamera depannya ini punch hole di tengah guys. Untuk layarnya bagus banget, terlebih yang mid ya. Jadi looknya tuh makin mewah. Kalau speknya sendiri ini pakai Snapdragon 8 Gen 5. RAM-nya 12GB dengan internal storage 256GB dengan ColorOS 16 berbasis Android 16. Tampilan OS-nya ini modern banget ya, dan ini ColorOS yang didesain khusus Pad Mini. Jadi bisa sesuai sama tablet ini. Kalau look dari belakang sih ini standar ya, mirip iPad mini, beda kamera aja. Tapi ini lebih tipis guys ya, di 5,4 mm dan gokilnya ini juga ringan banget, 279 gram. Untuk layarnya ini 8,8 inch AMOLED flexible screen, resolusinya 2,5K, punya refresh rate 144 Hz dan rasio 3:2. Untuk brightness-nya ini di 1600 nits. Untuk kerja ini bisa pakai keyboard, mouse, connect ke monitor, dan ini punya WPS Office PC level. Memang bukan tablet gaming ya, tapi Antutu benchmark-nya ini dapat skor 3 juta lebih. So buat gaming sendiri guys, MLBB rata kanan bisa 120 fps. Jadi aman banget ya. Dan layar matte-nya ini licin ternyata, so enak buat gaming. Bahkan ya sekelas Genshin Impact highest pun ini lancar 60 fps guys ya. Dan sumpah sih ukurannya ini enak banget buat gaming. Untuk kamera sendiri ini 13 megapiksel kamera belakang dan kamera depannya 8 megapiksel. Baterainya di 8000 mAh dengan 67 watt fast charge. Secara performa, Oppo Pad Mini ini memang levelnya ada di bawah ketiga tablet sebelumnya guys ya. Tapi kalau ngelihatnya dari segi desain dan layar, ini asli cakep banget guys ya. Buat saya yang mungkin nggak begitu gaming berat, Oppo Pad Mini ini jadi pilihan yang lebih masuk akal nih. Walaupun secara harga di Indonesia emang ini agak mahal guys ya, di sekitar 15 jutaan. Tapi kalau kalian ngerasa tablet ini mahal, tapi pengen punya tablet yang desainnya juga cakep, yang ini pasti kamu suka. Ya, ini adalah Huawei MatePad Mini. Ini tipis banget ya di 5,1 mm dan bobotnya juga ringan, 260 gram. Tampilannya ini bener-bener cakep banget guys ya. Bezelnya tipis, kamera depannya punch hole di pojok, terlebih yang matte, looknya juga makin mewah. Lihat nih, kalau dibandingkan sama iPad Mini 7 beda jauh levelnya guys ya. Layarnya ini flexible OLED 8,8 inch, resolusinya 2,5K, punya refresh rate 120 Hz dan brightness
1800 nits. So di sini untuk baca, kerja atau nonton, MatePad Mini ini sangat nyaman. Kalau speknya sendiri ini pakai chipset Kirin 9010B. Kalau versi resminya ya, RAM-nya 12 GB dan ROM-nya di 256 GB dengan Harmony OS. Ya untuk main Genshin Impact masih aman ya di preset high 60 fps. Kalau kameranya sendiri guys, ini punya dual kamera ya, 50 megapiksel kamera belakang dan 8 megapiksel wide angle. Untuk kamera depannya ini 32 megapiksel. Baterainya sendiri di 6400 mAh dengan 66 watt fast charge. Dari segi harga ini juga paling menarik guys ya. Harga resminya ini di 8,8 juta. Tapi ya ini Huawei guys ya, so kurangnya dia nggak ada basic Google service-nya. Tapi kalau kalian nggak ada masalah sama itu, ini jadi tablet mini paling menarik nih. So itu tadi rekomendasi 5 tablet mini terbaik paling baru di tahun 2026 ini. Dan di sini saya sengaja nggak masukin iPad mini 7 guys ya, karena itu kan produk lama. Kecuali nanti iPad mini OLED rilis resmi ya, baru bisa masuk jajaran tablet mini terbaik tahun ini. Nah buat kalian sendiri gimana nih guys, dari kelima tablet mini paling baru ini, mana nih yang bikin kalian jatuh hati? Coba kasih komen di bawah. Oke, sekian dari saya Ade, thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.